Halo, selamat datang di channel Low Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia hukum atau yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe Low Space untuk dapetin konten-konten menarik dari kami. Belakangan ini banyak sekali kasus cyberbullying atau perundungan di dunia maya yang terjadi di Indonesia. Faktanya, cyberbullying tidak hanya terjadi kepada artis atau influencer saja loh, tapi bisa juga terjadi kepada individu atau suatu kelompok tertentu. Terlepas dari alasan terjadinya perundungan tersebut, tetap saja cyberbullying merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Lantas, apa sih sebenarnya cyberbullying itu? Langkah apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita dibully? Dan sanksi apa saja yang dapat menjerat kepada pelaku cyberbullying tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Cyberbullying merupakan suatu perilaku yang disengaja, agresif, dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara menghina, mengancam, menyakiti, atau mengintimidasi hingga menimbulkan kerugian kepada orang lain seperti tekanan mental korban tersebut yang dapat berujung keinginan korban untuk bunuh diri. Nah teman-teman, sebenarnya jenis dari tindakan cyberbullying itu apa aja sih? Berikut adalah macam-macam dari tindakan cyberbullying. Yang pertama, menuliskan kata-kata menyakitkan atau penghinaan pada kolom komentar media sosial atau forum daring. Kedua, mengirim pesan ancaman yang memalukan atau menyakitkan melalui platform chatting. Ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang, lalu mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama orang lain tersebut. Yang terakhir, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau bahkan memposting foto memalukan tentang orang lain di media sosial tertentu. Sebagai contoh, influencer media sosial Rachel Fenya ramai diperbincangkan warganet setelah mengungkapkan cyberbullying yang ia terima dari para pengguna sebuah forum daring. Ia seringkali menerima bullying sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dampak dari bullying yang ia terima menyebabkan ia mengalami baby blues. Tidak hanya itu teman-teman, selain influencer Rachel Fenya, artis Ayu Ting Ting juga telah melaporkan salah satu netizen ke Polda Metro Jaya yang diduga telah melakukan cyberbullying kepada anak tercintanya. Teman-teman sekalian, banyak sekali pihak yang tidak mengetahui bahwa cyberbullying merupakan suatu tindak pidana loh. Hal ini dipertegas berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku cyberbullying dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun
dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa tindakan cyberbullying yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh kepolisian ketika si korban sendiri yang membuat laporan kepada kepolisian, teman-teman. Karena tindakan ini merupakan sebuah delik aduan. Secara singkat, delik adalah laporan yang hanya dapat dilakukan oleh si korban tersebut. Tindakan cyberbullying sebetulnya sangat mudah untuk ditelusuri dan dihentikan loh teman-teman. Karena cyberbullying meninggalkan jejak digital baik dari sebuah rekaman, komentar, postingan, dan atau catatan yang dapat berguna sebagai bukti ketika korban ingin mengadukan, sekalipun postingan atau komentar tersebut telah dihapus oleh pelaku. Berdasarkan penelusuran tim kami, cyberbullying sangat erat kaitannya dengan hate speech, yang definisinya diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindakan pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Selain itu, ada unsur yang juga harus diperhatikan teman-teman, bahwasanya ujaran kebencian sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas dapat dibedakan dari berbagai macam aspek. Yang pertama, suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Nah teman-teman, tim Low Space memiliki tips-tips sebagai berikut ketika teman-teman dirundung di dunia maya. Yang pertama, carilah bantuan dari seseorang yang kamu percaya, seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, atau orang dewasa yang dapat dipercaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua, aturlah pihak yang dapat memberikan komentar di laman sosial media teman-teman. Ketiga, blokir akun pelaku dan laporkan perilaku secara anonim mengenai postingan, komentar, atau story yang tidak menyenangkan ke media sosial yang bersangkutan. Keempat, kumpulkanlah dan simpan bukti-bukti yang bisa membantu teman-teman nantinya untuk menunjukkan apa yang telah terjadi. Seperti misalnya pesan dalam chatting dan screenshot postingan di media sosial, atau bahkan rekaman dari aktivitas perundungan tersebut. Selain kepada korban, untuk semuanya yang hendak berkomentar atau menyampaikan pendapat di media sosial, kiranya dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan kosakata yang baik. Saling menghargai dan menghormati sesama warga internet. Karena sudah seharusnya kita sebagai manusia harus tetap menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan budaya yang luhur. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sedang mengalami perundungan? Atau teman-teman sering melihat orang di sekitar kalian mengalami tindakan cyberbullying tersebut? Tulis opini atau pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Low Space supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang ingin kami bahas, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar ya. Semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.